Audio Jungle. Sudah 2 tahun COVID menyerang dunia. Tepatnya 2 Maret 2020 adalah kasus COVID pertama di Indonesia. Segala aspek dalam kehidupan pun berubah, termasuk di dunia pendidikan. Sistem dan metode pendidikan pembelajaran yang awalnya tatap muka berubah menjadi daring. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dan memberikan inovasi dalam pembelajaran di dunia pendidikan, khususnya pembelajaran PPKN. Disitulah saya berpikir salah satu metodenya adalah pembelajaran Kopomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Sistem hukum dan peradilan. Sistem itu apa? Sistem itu mekanisme. Hukum itu apa? Yang bersifat tertutup. Dan yang satu lagi ada sanksi. Kalau hukum tidak ada sanksi, namanya adalah himbauan. Jadi kalau himbauan itu bisa dilanggar apa enggak? Bisa, karena tidak ada sanksi. Peradilan, percuma ada aturan, ada sanksi, memaksa dan tertulis. Kalau tidak ada, namanya lembaga peradilan. Apa tujuan peradilan? Yaitu adalah menegakkan hukum. Jadi judul sederhananya adalah bagaimana mekanisme mempertahankan hukum melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu ada apa aja? Yang pertama adalah peradilan tingkat pertama. Tingkat pertama ini adanya di kabupaten. Contohnya apa? Pengadilan negeri. Kemudian yang kedua pengadilan tinggi. Ini tingkat di provinsi. Yang ketiga adalah pengadilan tingkat 3 yang ada di ibu kota. Kalau di provinsi namanya adalah pengadilan tinggi. Kalau di ibu kota namanya adalah mahkamah agung. Bisa dipaham nggak? Paham. Oke, kali ini kita coba praktik persidangan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang ada di kabupaten. Oke ya? Kita ketahui sendiri, Indonesia adalah Republik Tangguh. Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di mana? Ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Jadi sistem hukum dan peradilan Indonesia maksudnya adalah bagaimana mekanisme mempertahankan hukum melalui peradilan. Jadi yang menegakkan hukum adalah peradilan. Jangan takut dulu ya, soalnya pasang banner sudah Pak? Hah? Iya, pasang banner juga.
A few moments later. Jadi model sidang itu seperti ini ya. Di sebelah kanan ada penasihat hukum, yang di sebelah kiri ada penuntut umum, yang di depan ada hakim, yang di sini ada terdakwa ya. Oke, kita langsung mulai saja sidangnya ya. Oke. Langsung mulai ya. Oke. Untuk yang di sebelah kiri, ini adalah penasihat hukum. Yang di mana penasihat hukum tujuannya adalah membela klien ya. Di sini adalah ada penuntut umum, tujuannya adalah untuk menuntut terdakwa di muka persidangan. Sampai sini paham ya? Oke, untuk lebih pahamnya mari kita langsung ke praktik saja ya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 123/B/2022 Pengadilan Negeri Man 1 Lombok Timur atas nama terdakwa Nina Eka Putriani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penuntut umum, saudari penasehat hukum, apakah sidang siap dimulai? Siap, Majelis Hakim. Sebelum sidang dimulai, saya ingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mematikan alat komunikasi dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Saudari penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Majelis Hakim. Nama lengkap Nina Eka Putriani benar? Benar, Majelis Hakim. Tempat tanggal lahir Mas sebagai 3 Mei 2005 benar? Benar. Jenis kelamin perempuan benar? Benar. Agama Islam benar? Benar, Majelis Hakim. Keluarga negaraan Indonesia benar? Benar, Majelis Hakim. Pekerjaan supira swasta benar? Benar, Majelis Hakim. Alamat Jalan Rinjani nomor 23 Kecamatan Mas Bage benar? Benar, Majelis Hakim. Pendidikan SMA benar? Benar. Apakah dalam persidangan ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Ya, Majelis Hakim. Apa benar di samping kanan adalah penasihat hukum saudari? Benar, Majelis Hakim. Saudari penuntut hukum, apakah saudari bersedia mendampingi terdakwa dalam persidangan ini? Bersedia, Majelis Hakim. Apakah surat kuasa dan kartu advokat saudari sudah saudari selesaikan? Sudah, Majelis Hakim. Tunjukkan surat kuasa beserta kartu advokat saudari. Penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan dakwaan saudari? Siap, Majelis Hakim. Saudari terdakwa, apakah sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Majelis Hakim. Saudari terdakwa,
saya ingatkan kepada saudari agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini. Karena pada saatnya nanti saudari mempunyai hak untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudari. Terima kasih Majelis Hakim. Pro Justitia, surat dakwaan nomor PDM 224-Denpasar-12-2022. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasehat hukum terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam perkara pidana narkotika. Identitas terdakwa: nama lengkap Nina Eka Putriani, tempat lahir Masbage Utara, umur atau tanggal lahir 36 tahun 3 Mei 2005, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal perumahan Dangar, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Jenis penahanan rutan. Mohon dianggap telah dibaca. Dakwaan primer. Mohon dianggap telah dibaca. Pro Justitia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan. Subsidiar, mohon dianggap telah dibaca. Dan pasal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika. Selasa 15 Februari 2022, Jaksa Penuntut Hukum Zian Juliana Karma SHM Hum dan juga Octavia Putri SHM Hum. Saudari terdakwa, apakah saudari mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, Majelis Hakim. Apakah dalam hal ini saudari mengajukan keberatan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasehat hukum saya. Penasehat hukum, apa saudari mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Dalam hal ini, karena sebelumnya kami sudah mendapatkan salinan dakwaan dari PU, kami tim penasehat hukum terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Nota keberatan atas surat dakwaan dalam perkara pidana atas diri terdakwa Saudari Nina Eka Putriani. Pendahuluan, mohon dianggap telah dibacakan. Alasan keberatan, mohon dianggap telah dibacakan. Keberatan tentang kewenangan pengadilan yang berhak mengadili, mohon dianggap telah dibacakan. Keberatan tentang perumusan unsur-unsur tindak pidana, mohon dianggap telah dibacakan. D. Keberatan tentang ajaran Jalemi. Dari rumusan secara teoritis tentang ajaran Jalemi yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh kami tidak lepas dari suruhan Riga Raditya Arnaya maupun Aldoro Bido yang menjadi dalam peredaran narkotika berskala internasional. Akhir kata, kami penasehat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan makluman Majelis Hakim. Dan semoga Majelis Hakim diberikan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Selama 15 Februari 2022, hormat kami tim penasehat hukum terdakwa. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, maka sidang dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa 20
23 Februari 2022 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Untuk itu, saya perintahkan kepada saudari penuntut umum untuk hadir menghadapkan saudari pada sidang berikutnya. Begitu juga saudari penasehat hukum, pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dan tidak perlu untuk dipanggil kembali. Saudari mengerti? Saya perintahkan pada panitera untuk mencatat tanggal dan waktu sidangnya. Iya, Majelis Hakim. Sidang dinyatakan ditutup. Oke, tadi kita sudah melaksanakan sidang pertama ya. Pertanyaannya adalah apa saja yang dibahas dalam sidang pertama? Oke, Pak Guru jelaskan sedikit bahwa klasifikasi bentuk itu ada berbagai macam ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya adalah undang-undang. Pelaksanaan sidang ini menggunakan hukum tertulis atau tidak? Hukum tertulis. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum positif. Dalam pelaksanaan sidang ini kita menggunakan hukum positif karena masih berlaku. Yang kedua ada namanya ius constituendum, artinya adalah hukum yang belum berlaku. Kemudian cara mempertahankannya ada dua. Yang pertama adalah hukum yang bersifat material, artinya adalah hukum yang hanya menjelaskan saja. Contohnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di hukum pidana itu hanya disebutkan aturannya saja kan, tidak disebutkan bagaimana cara pelaksanaan sidangnya ya. Pelaksanaan sidangnya dilaksanakan di hukum material. Ngerti gak? Nah, jadi hukum material itu adalah hukum yang mempertahankan hukum formil ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan penuntutan, bagaimana cara melakukan penahanan sampai putusan hakim ada di hukum material. Oke, selanjutnya kita lanjutkan sidangnya ya sampai kepada putusannya. Oke, ayo. Saudari penuntut umum, apakah ada saksi-saksi berikutnya? Majelis Hakim yang kami hormati, saksi yang ini tidak bisa kami hadirkan disebabkan dia mendapat tugas yang mendadak dari luar kota. Tapi kami akan membaca BAP dari keterangan saudara Abdullah. Keterangan yang diberikan oleh saudara Abdullah di bawah sumpah? Majelis Hakim, keterangan yang diberikan oleh saudara saksi tidak di bawah Keberatan Majelis Hakim. Kami tim penasehat hukum terdakwa keberatan karena keterangan yang diberikan saudari saksi tidak di bawah sumpah. Majelis Hakim, saksi tidak dapat diperkirakan kapan akan menghadiri sidang. Apabila sidang akan ditunda akan menyita banyak waktu sehingga proses menemukan keberatan material akan berlarut-larut. Majelis Hakim yang terhormat, kami tetap keberatan karena dalam KUHP dinyatakan bahwa kesaksian yang diberikan tidak di bawah sumpah tidak dapat dijadikan alat bukti. Mengapa saksi tidak memberikan keterangan di bawah sumpah sejak proses penyelidikan kalau memang bisa saksi diketahui tidak bisa hadir? Penuntut umum, penasihat hukum harap tenang ya. Keberatan ditolak. Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam KUHP dinyatakan bahwa kesaksian yang diberikan tidak di bawah sumpah tidak dapat dijadikan alat bukti, namun pada dasarnya keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim ketika akan memberikan putusan pada saatnya nanti. Saudara penuntut umum, silakan membaca berita acara pemeriksaannya. Dari penuntut umum, masih ada saksi yang akan dilanjutkan? Cukup, terima kasih Majelis Hakim. Penasehat hukum, apakah ada alat-alat bukti yang akan saudari ajukan? Ada Majelis Hakim. Alat bukti apa yang akan saudari ajukan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi Majelis Hakim. Saudari terdakwa, silakan mengambil tempat di samping kanan penasehat hukum saudari.
Saudari penasihat hukum, silakan dengan saksi-saksi saudari. Nama lengkap Umniati Solehan Noma benar? Benar, Majelis Hakim. Tempat tanggal lahir Kota Raja 3 Mei 2005 benar? Benar, Majelis Hakim. Jenis kelamin perempuan benar? Benar. Agama Islam benar? Benar, Majelis Hakim. Kewarganegaraan Indonesia benar? Benar, Majelis Hakim. Alamat Jalan Rinjani nomor 23 Kecamatan Kota Raja benar? Benar, Majelis Hakim. Pekerjaan wira swasta benar? Benar, Majelis Hakim. Pendidikan SMA benar? Benar, Majelis Hakim. Nama lengkap Rizka Ayu Rianti benar? Tempat tanggal lahir Sukamulia 3 Mei 2005 benar? Jenis kelamin perempuan benar? Agama Islam benar? Kewarganegaraan Indonesia benar? Alamat Jalan Rinjani nomor 23 Kecamatan Sukamulia benar? Pekerjaan wira swasta benar? Pendidikan SMA benar? Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan, maka saya ingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Saudari terdakwa, apakah saudari mengerti dengan putusan yang dibacakan oleh majelis? Saudari terdakwa, apakah saudari mengerti dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim? Mengerti, Majelis Hakim. Saudari terdakwa, dalam hal ini saudari maupun penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan ini. Apakah dalam hal ini saudari terdakwa menerima atau akan mengajukan upaya hukum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Kami akan memikirkannya, Majelis Hakim. Dari penuntut umum, apakah dalam hal ini saudari menerima atau menolak terhadap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Kami menerima, Majelis Hakim. Saya beritahukan kepada terdakwa dan penuntut umum bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Sidang dinyatakan ditutup dan selesai.